Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Pedro Acosta memberikan pengakuan menarik jelang bergulirnya MotoGP 2026. Pembalap muda asal Spanyol itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan signifikan yang ditunjukkan Ducati, khususnya Desmosedici GP26 yang akan digunakan Marc Marquez musim ini. Pernyataan tersebut muncul setelah rangkaian tes pramusim yang memperlihatkan betapa kuatnya performa motor pabrikan asal Italia tersebut dibanding para rivalnya. Dalam sesi tes yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia, Ducati kembali menunjukkan tajinya sebagai motor paling kompetitif di lintasan. Kecepatan satu lap, konsistensi dalam simulasi balapan, hingga kestabilan saat keluar tikungan menjadi sorotan utama. Acosta yang mengikuti jalannya tes dari dekat mengakui bahwa peningkatan yang dilakukan Ducati kali ini terasa berbeda dari musim-musim sebelumnya. Menurutnya, Desmosedici GP26 bukan hanya cepat, tetapi juga terlihat semakin sempurna secara keseluruhan. Acosta menyebut Ducati kini telah mencapai level baru. Ia menilai motor tersebut tidak hanya mengandalkan tenaga mesin yang besar, tetapi juga memiliki keseimbangan aerodinamika dan traksi yang membuatnya lebih mudah dikendalikan. Hal ini menjadi poin penting, karena dalam beberapa tahun terakhir Desmosedici dikenal sebagai motor yang sangat kencang di lintasan lurus, tetapi menuntut gaya balap tertentu agar bisa dimaksimalkan. Kini, menurut pengamatan Acosta, motor itu tampak lebih bersahabat bagi berbagai karakter pembalap. Menariknya, Acosta mengaku tidak sepenuhnya terkejut dengan kemajuan tersebut. Ia menilai Ducati memang sudah sangat kompetitif dalam beberapa musim terakhir. Dominasi mereka di berbagai seri, ditambah keberhasilan merebut gelar juara dunia, menjadi bukti nyata keunggulan proyek pengembangan yang dijalankan tim Borgo Panigale. Namun, yang membuatnya kagum adalah bagaimana Ducati tetap mampu menemukan celah untuk terus berkembang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak performa. Keberadaan Marc Marquez di dalam proyek Ducati juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Sebagai pembalap dengan pengalaman panjang dan 8 gelar juara dunia di berbagai kelas, Marquez dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan masukan teknis. Kombinasi antara talenta Marquez dan sumber daya teknis Ducati diyakini mempercepat evolusi Desmosedici GP26. Motor tersebut terlihat semakin stabil saat pengereman keras, lebih presisi ketika masuk tikungan, serta memiliki akselerasi yang tetap agresif tanpa mengorbankan kontrol ban belakang. Acosta menilai salah satu keunggulan terbesar Ducati musim ini adalah kemampuannya menyesuaikan motor agar cocok untuk semua pembalap. Ia melihat bahwa bukan hanya Marquez atau Francesco Bagnaia yang mampu tampil cepat, tetapi pembalap Ducati lainnya juga bisa mencatat waktu kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa paket motor yang mereka miliki benar-benar solid secara fundamental, bukan hanya bergantung pada satu gaya berkendara tertentu. Bagi Acosta sendiri, pengakuan tersebut bukan berarti ia merasa gentar. Sebagai pembalap muda yang tengah naik daun bersama KTM, ia justru menjadikan perkembangan Ducati sebagai motivasi tambahan. Ia memahami bahwa di MotoGP, setiap pabrikan memiliki siklus perkembangan masing-masing. Ketika satu tim melesat jauh, tim lain harus bekerja lebih keras untuk mengejar. Dalam konteks ini, ia percaya KTM juga memiliki potensi untuk terus memperkecil jarak. Musim 2026 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan regulasi teknis yang terus berkembang dan persaingan antar pabrikan yang semakin ketat, setiap detail kecil bisa menentukan hasil akhir. Ducati yang sudah unggul tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, mereka tampak semakin percaya diri dengan arah pengembangan yang diambil. Acosta juga menyoroti bagaimana Ducati mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan konsistensi. Alih-alih melakukan perubahan radikal yang berisiko, mereka terlihat fokus menyempurnakan paket yang sudah kuat. Evolusi aerodinamika pada fairing, peningkatan respons mesin, serta penyempurnaan perangkat elektronik menjadi bagian dari langkah sistematis tersebut. Hasilnya terlihat jelas di lintasan, di mana motor tetap stabil dalam berbagai kondisi. Bagi para rival, situasi ini tentu menjadi tantangan besar. Mengalahkan Ducati berarti harus mampu menandingi kombinasi kecepatan, kestabilan, dan konsistensi yang mereka miliki. Acosta memahami bahwa untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia,
Ia dan timnya harus menemukan solusi teknis yang efektif sekaligus menjaga performa pembalap tetap maksimal sepanjang musim. Kekaguman Acosta terhadap Desmosedici GP26 bukan sekadar pujian kosong. Pernyataannya mencerminkan pengakuan jujur dari seorang kompetitor yang menyaksikan langsung kualitas lawannya. Ia melihat bagaimana Ducati bekerja secara sistematis dan berhasil menciptakan motor yang tampak semakin lengkap. Namun di sisi lain, ia tetap menunjukkan mentalitas petarung yang siap menghadapi tantangan. Dengan MotoGP 2026 yang semakin dekat, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana dominasi Ducati akan diuji oleh para pesaingnya. Apakah Desmosedici GP26 benar-benar akan melanjutkan supremasi mereka, atau justru memicu kebangkitan pabrikan lain? Satu hal yang pasti, pengakuan Pedro Acosta menegaskan bahwa Ducati tidak hanya kuat, tetapi juga terus berkembang. Dan ketika rival sudah mengakui keunggulan tersebut, itu menjadi sinyal bahwa persaingan musim ini akan berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Nama Marc Marquez kembali bergema kuat di paddock MotoGP. Setelah melewati fase panjang penuh cedera dan keraguan, pembalap asal Spanyol itu kini tampil sebagai sosok yang bukan hanya cepat, tetapi juga matang. Pada sesi tes pramusim terbaru, Marquez mencatatkan waktu terbaik yang langsung mengundang perhatian banyak pihak di dalam dunia MotoGP. Catatan waktu tersebut seakan menjadi penegasan bahwa naluri juara yang selama ini melekat padanya belum pudar. Bahkan, sebagian orang dalam menilai Marquez kini terlihat lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih memahami kapan harus menyerang serta kapan harus menahan diri. Perubahan itu terasa jelas sejak Marquez mengenakan seragam Ducati. Keputusannya meninggalkan Honda, pabrikan yang membesarkan namanya, sempat menuai pro dan kontra. Namun seiring waktu, pilihan tersebut terbukti tepat. Ducati memberi Marquez motor yang kompetitif, sementara Marquez memberi Ducati sesuatu yang tidak bisa dibeli hanya dengan teknologi, insting balap dan pengalaman juara dunia. Di lintasan, ia tetap agresif. Di luar lintasan, ia berubah menjadi figur sentral yang pengaruhnya terasa hingga ke dalam garasi tim. Pujian terhadap Marquez tidak hanya datang dari hasil di stopwatch, tetapi juga dari sikapnya di dalam tim. Orang-orang Ducati melihat Marquez sebagai pembalap yang sangat detail, komunikatif, dan mampu memberi masukan teknis yang jelas kepada para insinyur. Ia tidak hanya datang sebagai pembalap bintang, tetapi juga sebagai pekerja keras yang memahami bahwa kesuksesan adalah hasil kerja kolektif. Sikap inilah yang membuatnya cepat menyatu dengan lingkungan Ducati dan mendapatkan respek dari banyak pihak di paddock MotoGP. Di sisi lain, kisah yang berjalan paralel adalah perjalanan Francesco Bagnaia. Pembalap Italia itu memasuki musim dengan status juara dunia dan ekspektasi besar di pundaknya. Namun kehadiran Marquez membawa dinamika baru. Bagnaia harus berbagi sorotan dengan rekan setim yang memiliki nama besar dan pengalaman luar biasa. Sepanjang musim, Bagnaia mengalami pasang surut performa yang cukup menguras mental. Ada momen ketika ia tampil kuat dan percaya diri, tetapi ada pula saat-saat di mana ia terlihat kesulitan menemukan rasa nyaman di atas motor. Tekanan tersebut perlahan memengaruhi psikologis Bagnaia. Ia sempat secara jujur mengakui bahwa ada musim yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan merasa banyak peluang terbuang. Namun menariknya, di tengah situasi sulit itu, muncul sisi lain dari hubungan antara Bagnaia dan Marquez. Alih-alih menciptakan konflik terbuka, keduanya justru menunjukkan profesionalisme tinggi. Marquez, yang sudah kenyang pengalaman menghadapi tekanan sebagai pusat perhatian, dinilai mampu menjaga sikap agar tidak memperburuk situasi internal tim. Orang-orang dalam Ducati menyebut Marquez sebagai sosok yang peka terhadap kondisi rekan setimnya. Ia tahu kapan harus merayakan kemenangan dan kapan harus menahan diri. Sikap tersebut mungkin tidak terlihat di layar televisi, tetapi sangat terasa di dalam garasi tim. Dalam dunia MotoGP yang syarat ego dan ambisi, sikap seperti itu menjadi nilai lebih yang jarang dimiliki pembalap bintang. Bagi Bagnaia, keberadaan Marquez lambat laun juga membawa pembelajaran. Meski sempat berada dalam bayang-bayang, ia mulai melihat kehadiran rekan setimnya itu sebagai tantangan sekaligus sumber pelajaran.
Bagnaia memahami bahwa Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi balapan dan mengelola tekanan. Proses ini tidak instan, tetapi perlahan terlihat perubahan dalam cara Bagnaia menyikapi akhir pekan balapan dan tekanan dari luar. Memasuki fase baru musim ini, Bagnaia disebut berada dalam kondisi mental yang lebih positif. Ia tampak lebih rileks dan menikmati proses, sesuatu yang sangat penting bagi pembalap di level tertinggi. Ducati sendiri terus berupaya menciptakan keseimbangan di dalam tim, memastikan kedua pembalapnya merasa didukung secara penuh tanpa memicu persaingan internal yang berlebihan. Keharmonisan ini menjadi kunci agar potensi besar yang dimiliki tim bisa dimaksimalkan. Sementara itu, Marquez melangkah ke musim baru dengan status favorit. Namun ia tidak lagi menunjukkannya dengan gestur berlebihan. Ia terlihat lebih fokus pada konsistensi dan kerja jangka panjang. Pengalaman jatuh bangun di masa lalu membentuknya menjadi pembalap yang lebih bijak. Kecepatan tetap menjadi senjata utamanya, tetapi kini dibalut dengan kontrol emosi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tim. Cerita tentang Marquez dan Bagnaia di Ducati bukan sekadar soal siapa yang lebih cepat. Ini adalah kisah tentang dua juara dunia dengan latar belakang berbeda yang dipertemukan dalam satu garasi. Tentang bagaimana ambisi, tekanan, dan profesionalisme saling berkelindan. Marquez dipuji bukan hanya karena hasil di lintasan, tetapi karena perannya sebagai figur yang mampu menjaga keseimbangan di tengah persaingan ketat. Sementara Bagnaia, di tengah ujian berat, perlahan menemukan kembali kebahagiaan dan motivasinya bersama Ducati. MotoGP selalu tentang kecepatan, tetapi di baliknya ada cerita manusia yang tak kalah menarik. Dan musim ini, Ducati menjadi panggung utama bagi cerita itu. Marc Marquez tidak lagi datang ke MotoGP dengan kegaduhan. Tidak ada gestur agresif berlebihan, tidak ada pernyataan provokatif, dan tidak pula ambisi yang diumbar secara frontal. Di paddock MotoGP 2026, ia hadir dengan sikap tenang, hampir santai, seolah ingin memberi pesan bahwa dirinya sudah melewati fase paling sulit dalam karir. Namun justru dari ketenangan itulah Ducati melihat sebuah ancaman besar bagi para rival. Marc Marquez yang matang, sehat, dan siap berburu gelar dunia lagi. Musim 2026 menjadi babak baru bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Setelah bertahun-tahun berjibaku dengan cedera dan keterbatasan fisik, Marquez kini berada di atas Desmosedici GP26, motor paling stabil yang pernah ia tunggangi dalam karir MotoGP-nya. Pada tes pramusim, ia memang tidak selalu mencatatkan waktu tercepat. Bahkan, ia sendiri mengakui ada beberapa pembalap yang tampil lebih kencang. Namun bagi Marquez, angka di papan waktu bukanlah segalanya, setidaknya bukan sekarang. Baginya, yang terpenting adalah tubuhnya kembali bisa diajak bekerja sama. Setiap lap yang dilalui tanpa rasa sakit menjadi kemenangan kecil. Setiap simulasi balapan yang bisa ia tuntaskan dengan konsisten menjadi bukti bahwa proses pemulihan panjang itu tidak sia-sia. Marquez merasa kondisinya kini jauh lebih siap dibanding musim sebelumnya. Dan Thailand, yang akan menjadi seri pembuka MotoGP 2026, ia pandang sebagai titik awal yang ideal untuk mengukur sejauh mana kemampuannya kembali. Di balik layar, keyakinan terbesar justru datang dari Ducati. Mauro Gracili, salah satu figur kunci di manajemen Ducati Corse, melihat sesuatu yang berbeda dari Marc Marquez kali ini. Bukan sekadar kecepatan, melainkan ketenangan dan kecerdasan dalam membaca situasi. Gracili menilai Marquez tidak perlu tampil eksplosif di awal musim untuk menjadi juara. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa pembalap bernomor 93 itu tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Desmosedici GP26 sendiri menjadi bagian penting dari cerita ini. Motor tersebut mungkin tidak terlihat ganas seperti generasi sebelumnya. Karakternya lebih halus, lebih stabil, dan tidak terlalu menuntut gaya balap agresif sepanjang waktu. Bagi sebagian orang, GP26 tampak seperti Ducati yang bermain aman. Namun bagi Gracili, inilah motor yang sempurna untuk Marc Marquez versi terbaru, pembalap yang tidak lagi hanya mengandalkan insting liar, tetapi juga kalkulasi matang.
Marquez memahami betul bahwa musim ini tidak akan mudah. MotoGP kini dipenuhi talenta muda yang lapar kemenangan, pembalap yang berani mengambil risiko, dan tim-tim yang terus berkembang secara teknis. Persaingan tidak lagi soal satu pembalap melawan yang lain, tetapi tentang konsistensi sepanjang musim. Dalam konteks itu, pengalaman Marquez menjadi senjata yang sangat berharga. Ia tahu bagaimana rasanya memimpin klasemen, mengejar ketertinggalan, hingga menghadapi tekanan di seri-seri penentuan. Dalam beberapa kesempatan, Marquez juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru. Ia tidak menargetkan kemenangan instan, melainkan membangun fondasi kuat dari awal. Menyelesaikan balapan, mengumpulkan poin, memahami karakter motor di berbagai sirkuit, dan menjaga kondisi fisik tetap prima adalah prioritas utamanya. Baginya, gelar juara dunia tidak diraih dalam 1 atau 2 balapan, tetapi melalui proses panjang yang penuh kesabaran. Ducati sepenuhnya mendukung pendekatan tersebut. Grasili dan timnya memahami bahwa Marquez yang terlalu dipaksa justru bisa menjadi bumerang. Mereka lebih memilih memberi ruang bagi sang pembalap untuk berkembang secara alami bersama GP26. Hubungan antara pembalap dan tim pun terbangun dengan rasa saling percaya, sesuatu yang sangat penting dalam perburuan gelar dunia. Bagi Marquez, musim 2026 bukan sekadar soal trofi. Ini adalah tentang pembuktian. Pembuktian bahwa ia belum habis, bahwa cedera tidak mencuri jiwanya sebagai pembalap, dan bahwa dirinya masih pantas disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Setiap kali ia turun ke lintasan, ada cerita panjang tentang rasa sakit, keraguan, dan kerja keras yang mengiringinya. Ketika banyak orang menilai Marc Marquez terlihat santai, Ducati justru melihat bahaya yang sesungguhnya. Karena pembalap yang paling berbahaya bukanlah yang paling berisik, melainkan yang paling siap. Dan jika semua potongan ini menyatu, fisik yang pulih, motor yang kompetitif, tim yang solid, maka bukan hal mustahil Marc Marquez akan kembali berdiri di puncak dunia MotoGP pada akhir musim 2026, dengan senyum tenang yang menyimpan kepuasan seorang juara sejati. Go.